Jika dalam dunia sepak bola itu selalu berbeda pendapat, maka Alex Pastor adalah penengah yang netral dan cocok. Meskipun sudah mendapatkan sebuah tanggung jawab besar untuk mengurus timnas Garuda, ia tak pernah lupa kepada media yang dulu memberinya job pekerjaan. Tanpa kenal lelah, sekembalinya dari Indonesia, tawaran jadi pandit pun kembali diambil Alex Pastor untuk mengiringi pertandingan Europa League. Di sisi lain, punggawa Garuda juga ada yang berajang di kompetisi yang sama, di mana Mesilkers akhirnya comeback menjadi starter bersama Twente untuk pertama kalinya di tahun 2025. Hasilnya pun memuaskan. Tak heran, nama Mesilkers memenuhi headline media-media di Belanda. Kabar baik ini tentu bukan hanya untuk klub saja. Timnas Indonesia juga kebagian kegembiraannya, termasuk dari para fans sudah tak sabar menantikan kembalinya Hilkers. Sementara itu, Tom Haye juga makin kesini makin ingin menunjukkan keunggulan dirinya kepada pelatih baru Patrick Kluivert. Ia bak mewanti-wanti agar dirinya bisa digunakan secara maksimal sesuai strategi yang pas. Lantas seperti apa gaya main yang sebenarnya diinginkan oleh Tom Haye hingga Mesilkers? Berikut ini adalah jawabannya. Keberadaan sosok Alex Pastor menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas sudah dianggap seperti jantung pengatur strategi. Semangat juang membara tanpa mengenal lelah membuat profesor taktik semakin banyak dikagumi. Yang perlu diingat, ia bukan sekedar asisten pelatih timnas, namun juga seorang maestro pandit yang dihormati di Eropa, khususnya Belanda. Keberadaannya di antara pandit lain selalu berbeda dan lebih mudah dicerna oleh penonton. Kini, meskipun disibukkan dengan urusan timnas merah putih hingga belajar untuk mendalami, nyatanya Alex Pastor tidak pernah melupakan media yang memberinya pekerjaan dulu. Yap, setelah pulang dari pemantauan pemain di Indonesia, Ziggo Sport yang dulu sebagai tempat Alex Pastor menjadi pandit kembali mengundang asisten pelatih timnas tersebut untuk mengiringi pertandingan Europa League. Tepatnya pada laga AZ Alkmaar versus Galatasaray, Alex menjadi pandit di pinggir lapangan. Seperti yang bisa dilihat dalam unggahan story Instagram pribadinya, terlihat ia bersama yang lain memegang mikrofon, sekaligus membawa kertas dan pulpen yang diletakkan. Selain itu, beberapa hari sebelumnya, pas baru banget tiba di Belanda, sang profesor juga sempat kembali mengaktifkan podcast miliknya sendiri, yang dihadiri oleh legenda timnas Belanda, Daley Blind, seperti yang diposting dalam media sosialnya. Namun, nggak diketahui secara pasti apa yang mereka bicarakan, sebab podcast berlangsung hanya menayangkan suara dan tentu saja menggunakan bahasa Belanda, sehingga tidak banyak juga media yang meliputnya. Berbicara soal Europa League, di pertandingan lain antara punggawa Garuda yang akhirnya bisa kembali berjuang bersama timnya, di mana Mesilkers comeback menjadi starter bersama FC Twente setelah sempat absen sekitar 2 bulan akibat cedera, termasuk ketika matchday bulan November juga tidak ikut bersama timnas Garuda. Dalam laga playoff Europa League menghadapi Bodo Glimt, pemain berjuluk El Nyengir tersebut akhirnya benar-benar tampil penuh. Ia dipastikan pulih sepenuhnya dan mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Joseph Oosting untuk mengawal gawang Twente. Bermain di kandang sendiri, Twente cukup tampil impresif secara keseluruhan dengan unggul lebih dulu. Namun sempat kecolongan pada menit 85 sebelum akhirnya kembali memegang kendali setelah mendapatkan penalti di injury time. Dan comeback Mesilkers sukses membawa Twente meraih kemenangan 2-1. Dengan hasil ini, Mesilkers bersama Twente kembali membuka jalan harapan guna melanjutkan perjalanan mereka menuju 16 besar Europa League. Secara individu, Mesilkers sendiri tampil lumayan berkontribusi terhadap pertahanan, meskipun tak menjadi pemain dengan rating tinggi. Namun 7 bukanlah nilai remedial juga bagi pemain yang baru pulih lumayan bagus.
Dengan rincian statistik pertahanan, 6 clearance, 4 haluan kepala, 1 intercept, 2 pemulihan, dan 1 menang duel selama 90 menit. Catatan Hilgers ini cukup harum sebab partner bek tengahnya, Gustav Lagerbielke, tidak begitu menonjol untuk statistik bertahannya saja. Sebab peran dari Lagerbielke sebagai bek yang lebih banyak build up, sehingga rating tinggi karena passing-passing pembangun serangan. Berbeda dengan Hilgers yang lebih kompeten dalam bertahan, coy. Lebih lanjut, kembalinya Hilgers yang notabene merupakan pemain termahal FC Twente senilai 9 juta euro tentu saja membuat gempar media-media Belanda, menyoroti comebacknya back timnas. Seperti footballinternational.nl membahas kembalinya Meis setelah 2 bulan lamanya dan membawa kemenangan untuk Twente. Twentefans.nl sebagai media khusus penggemar klub juga tidak lupa memberikan semangat kepada back 24 tahun tersebut. Football Premier mengapresiasi kerja keras Hilgers selama 90 menit menjaga gawang Twente dari kebobolan. Walaupun sayang, pada akhirnya gagal clean sheet juga. Setelah 2 bulan, Hilgers akhirnya kembali ke starting line up Twente. Dan tentu saja, klub peringkat 6 di Eredivisie saat ini tidak menjadi lebih buruk. Bek itu berjuang dengan baik sepanjang pertandingan, tetapi gagal mempertahankan nirbobol. Tulis penilaian Football Premier. Sementara itu, fans tanah air juga tentu tidak mau ketinggalan untuk mensupport El Nyinyir. Banyak yang memberikan dukungan penyemangat lewat akun official klub yang dipenuhi kolom komentar dari warga plus 62, sekaligus mengawal Meis takut cedera. Soalnya ada momen di mana ia kesakitan, coy. Tidak hanya itu saja, WNI yang memberikan dukungan secara langsung ke markas Twente pun juga ada loh ternyata. Yap, dengan comebacknya Hilgers bersama Twente, jelas semua ikut serta bahagia. Sebab ini menjadi sinyal kembalinya Meis ke timnas Indonesia juga, setelah sebelumnya sempat absen di 2 laga beruntun pada matchday November, termasuk saat berpesta atas kemenangan bersejarah menghadapi Arab Saudi. Harapannya tentu saja bisa menjadi andalan di lini pertahanan Coach Patrick dikombinasikan dengan back-back berkelas lainnya. Di sisi lain, Tom Haye sendiri sepertinya juga sudah tidak sabar menantikan era baru bersama tim kepelatihan Patrick Kluivert. Gelandang Almere City ini seperti mewanti-wanti jajaran pelatih untuk menggunakannya secara maksimal. Dalam sebuah wawancara dengan laman Kita Garuda, ia mengakui panutannya sebagai gelandang adalah Andrea Pirlo. Ex-timnas Italia itu dikenal sebagai maestro lini tengah. Kepiawaian Pirlo mengumpan serta memaksimalkan peluang dari bola mati, membuatnya Prof. Haye mengakui punya inspirasi darinya. Saya pikir mengumpan selalu menjadi salah satu keunggulan permainan saya. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati. Saya cukup percaya diri mengatakan itu, juga salah satu keunggulan saya sejak awal, kata Haye dilansir dari laman Kita Garuda. Jika Coach Patrick memahami keunggulan yang diutarakan Tom Haye, tentu bisa digunakan sesuai strategi yang pas agar maksimal di atas lapangan, ya kan? Yap, terlepas dari apapun, akhirnya makin hari kabar baik terus membuntuti timnas Indonesia. Semua berjuang masing-masing meskipun belum dikumpulkan secara bersama. Pastinya siapapun meningkatkan yang terbaik bagi timnas dan pelan-pelan semua mencapai di sana. Semoga saja di waktu yang tepat benar-benar terjadi kejutan di matchday Maret mendatang deh. So jangan lupa like, comment, and subscribe, coy.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.